jiwa yang happy. Ada nggak bangun pagi di sini mukanya murung? Malas pergi sekolah. Nah, bangun pagi itu harus disambut dengan hati yang ceria. Aku hari ini siap untuk pergi ke sekolah. Aku siap menerima pelajaran. Aku siap bermain bersama teman. Otomatis kalau kita punya hati yang ikhlas untuk pergi ke sekolah, nanti keadaan kita di sekolah pun happy. Pertama, kita bangun pagi. Lihat, mukanya senyum kan? Nah, nggak ada mukanya yang malas-malas pergi sekolah. Setelah itu, dia ngapain? Gosok gigi. Lalu dia ngapain lagi? Makan. Lalu apa lagi? Pergi ke sekolah. Itu urutan kita dari bangun tidur sampai pergi sekolah. Bisa tidak kalau dia bangun tidur langsung aja makan? Kira-kira gimana? Terus langsung aja pergi sekolah. Apakah cocok? Tidak. Dia tidak mandi. Kalau tidak mandi nanti akan menyebabkan apa? Ngantuk. Apa lagi? Bau. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai coding, yaitu berpikir komputasional. Nah, ada yang baru dengar apa itu berpikir komputasional? Baru dengar? Ya. Apa ya kira-kira berpikir komputasional itu? Nah, berpikir komputasional atau cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Tahu komputer? Tahu. Pernah main komputer? Nah, di depan kita ini namanya komputer. Kita minta apa saja yang ada di dalam YouTube, dalam Google, pasti dia tahu. Misalnya kita mau cari apa? 7 keajaiban dunia, nanti keluar. Apa yang kita minta akan keluar. Berarti dia pintar ya? Pintar nggak itu? Oke, pintar. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2 ya nak. Pertama, nanti anak ibu diharapkan dapat memahami dasar berpikir komputasional. Itu ada dekomposisi, menemukan pola, abstraksi, dan algoritma. Lalu yang kedua, anak ibu juga dapat memecahkan masalah sederhana menggunakan prinsip berpikir komputasional. Mungkin masih aneh sekali ini bahasanya. Apa itu dekomposisi? Apa itu menemukan pola, abstraksi, dan algoritma? Supaya tidak bingung, nanti akan ibu jelaskan satu per satu. Kita lihat ya di sini. Nah, berpikir komputasional. Siapa bisa baca satu orang? Ya, Majid coba. Yang besar ya, Majid. Silahkan. Suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membawa program. Oke, bahannya. Ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk programmer. Nah, berpikir komputasional tadi sudah kita dengarkan Majid membaca, yaitu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit menjadi metodis, efisien, dan logis. Nah, ini ya 4 pilar utama. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Nih, dekomposisi. Ada gambar apa ini? Nasi goreng. Bagaimana rasa nasi goreng? Enak. Siapa yang pernah bikin nasi goreng? Wah, pernah semua? Pernah semua ya? Pernah. Siapa yang bisa menceritakan sedikit cara membuat nasi goreng?
aduk-aduk sampailah terbentuk nasi goreng. Nah, bisa kita lihat bagaimana cuaca kita pada hari ini? Sedikit panas. Biasanya nanti kalau ketika siang lebih panas lah. Kalau biasanya kita panas, kamu sering minum apa? Es teh jus. Susu, ada jus. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa ini ya di meja ibu ini? Nah, ini apa namanya? Blender. Hari ini kita akan mempraktekkan. Ibu ada membawa 2 buah tomat. Nah, kita sama-sama mau bikin apa kira-kira? Nama jusnya? Tomat. Apakah anak ibu pernah membuat jus tomat? Nah, kalau jus yang lain pernah? Apa? Nah, kalau kita mau buat jus, apa aja yang harus dipersiapkan? Apa saja bahan yang kita gunakan, alat yang kita gunakan untuk membuat jus? Blender, susu, tomat, jus tomat ya, gula, cangkir, pisau, piring. Udah? Oke, sudah itu aja. Ada lagi? Ada. Listrik. Kalau tidak ada listrik, bisakah kita blender? Di depan ini ada alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat jus. Pertama ada apa? Blender. Kemudian ada yang menjadi intinya, apa ini? Tomat. Lalu ada apa lagi ini? Gula. Kemudian? Air. Apa ini? Cangkir. Cangkir atau gelas ya. Ada pisau, sendok, kemudian ada piring. Buat jus? Nah, ibu nggak tahu cara buat jus tomat. Jadi bisa sama-sama bantu? Bisa. Oke, pertama siapa dulu yang mau coba? Apa yang harus kita siapkan? Tomatnya sudah. Pertama apa dulu? Koneksi Bluetooth dihentikan. Pasang dulu. Koneksi Bluetooth berhasil. Blender. Coba kita pasang dulu ya. Terus apa lagi? Belah tomat. Bisa apa dulu belah tomat? Oke, ibu contohkan dulu ya untuk membelah tomat. Hati-hati dalam menggunakan pisau. Tomat kita belah menjadi 2. Nih cara membelah tomat. Belah tomat tahu caranya? Tahu. Oke, kita belah tomat menjadi 2. Kemudian kita belah lagi. Iya? Oke, silakan Fadli mau coba belah tomat. Taruh di situ ya. Oke. Ibu dulu aja. Nih, silakan. Oke, setelah itu kira-kira apa lagi yang harus kita lakukan? Sudah kita belah? Apa? Masukkan dulu tomat ke dalam blender. Silakan Majid, masukkan Majid. Semuanya ya, masukkan ke dalam blender. Oke, setelah itu apa lagi kira-kira? Memasukkan
2 sendok boleh. Kalau tidak mau pakai gula juga boleh karena mungkin sudah manis. 1. Sampai apa? Sudah. Apakah ini sudah selesai? Sudah hilang bentuk tomat yang aslinya? Oke, selanjutnya kita apakan lagi? Masukkan ke cangkir. Silakan dibuka, masukkan ke cangkir. Ya. Oke, iya. Masukkan. Oke, sudah selesai jus tomat kita? Jadilah jus tomat karya siapa? Farid, Majid, Fadli, dan Dirga. Nih, jus tomat itu sehat untuk apa? Mata. Jadi kalau matanya mau sehat tidak berkacamata seperti ibu, minumlah jus tomat. Ada yang mau coba? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Enak? Coba lagi, boleh. Ayo tidak. Margarin ke wadah yang lama. Adukkan semua bahan hingga rata. Siapkan Kotak, kemudian belok kanan, kemudian gerak vertikal atas bawah. oke. Lalu Hindari batu. menghindari batu, Tidak lewat rawa. tidak lewat rawa, kemudian mana lagi? Sampailah ke tempat harta karun. Oke, hari ini kita sudah belajar mengenai cara berpikir komputasional. Sudah melakukan percobaan, kemudian sudah melakukan mengisi lembar kerja. Alhamdulillah Ibu lihat hasilnya juga sudah bagus-bagus dan sudah mengerti. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk melakukan kesimpulan pada hari ini? Oke, silakan Nadia dulu ya. Kita diharapkan dapat berpikir secara komputasional. Setiap hal yang dilakukan ada pola-polanya, seperti kelompok kami mencari harta karun.